Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu amya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormatin Bapak Ustadz Iksan El Mujahid, yang saya hormatin para jamaah Mushola Mosodik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih maupun witir berjamaah. Tak lupa selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita di akhir zaman nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam yang ke-19 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 9 April tahun 2023 Masehi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah pada malam ini, izinkanlah kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah saya sendiri, Suko Budiono, sebagai MC, Ustadz Iksan El Mujahid sebagai imam sholat Isya, sholat tarawih maupun kultum dan witir. Adapun saudara Maulana Tihar sebagai Bilal, alhamdulillah semua telah berada di tengah-tengah kita. Untuk sementara itu, untuk petugas pada esok malam adalah Faruk sebagai MC, saudara Maulana Tihar sebagai imam sholat Isya, dan untuk Ustadz Padil Pandapotan sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun Andre Al-Fariji sebagai Bilal. Kepada bapak-bapak diharapkan untuk mempersiapkan diri. Untuk selanjutnya, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu sebesar 555.000. Jadi totalnya pada malam hari ini yaitu 11.915.000 rupiah. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairon kasiron kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sedekah untuk berbuka puasa di Mushola Al-Mosodik pada sore tadi, yaitu warga RT 03, RW 04, dan RW 03. Untuk selanjutnya yaitu yang mau membayar zakat fitrah setelah bado sholat tarawih, petugas zakat fitrah siap menerima. Dan untuk selanjutnya itu sedekah dari warga RT 002 dan RW 04 untuk bulan April 20 tahun 2023, yaitu sebesar 610.000. Untuk itu marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah menginfakkan di Mushola Mosodik dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Ala hadiniyah ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, pada pagi hari ini, malam, semangat pagi, jadi sudah sarapan semua kan tadi, jadi semangatnya pagi, suasananya malam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini bersama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 menyampaikan, dan Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Maka jamaah sekalian, ini sesungguhnya adalah curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau curhat, ya, masuk langsung ke dalam ayat, disampaikan bahwa banyak nanti kaumku, yakni kaumnya Rasulullah SAW, yang akan mengabaikan Al-Quran, cuek, ya, masa bodoh, tidak mau tahu, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal dan lain sebagainya. Maka ini dikatakan dengan sebutan mahjuro. Jadi dulu Rasulullah sudah tahu apa yang akan terjadi kelak, dan ternyata pada saat ini kita sudah merasakan yang namanya kaum muslimin mahjuro dengan Al-Quran. Jadi abai dengan Al-Quran, cuek dengan Al-Quran. Beberapa pendapat ulama yang sudah saya rangkum, ya, tahapan-tahapan dari mahjuro apa saja. Tahapan mengabaikan atau pengabaian kepada Al-Quran, yang pertama adalah tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran. Jadi kalau ada yang dengar ayat Al-Quran, dibacakan Al-Quran, lalu dia dengar, terasa panas, mungkin menjerit, panas. Nah, itu berarti harus diruqyah. Maka orang-orang yang merasa panas ketika dibaca Al-Quran, merasa gelisah ketika dibaca Al-Quran, merasa tidak tenang ketika dibaca Al-Quran, merasa dia pusing ketika dibaca Al-Quran, tahapan mahjur yang pertama sudah ada pada dirinya. Karena ada pengaruh. Pengaruhnya apa? Jin. Pengaruhnya apa? Mungkin dari dirinya sendiri. Pengaruhnya apa? Mungkin karena perilakunya sendiri, sehingga dia mengabaikan Al-Quran. Maka kalau ada yang baca, dia nggak tenang, gelisah dan lain sebagainya. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, tidak mau membacanya. Sudah tidak mau mendengarkan Al-Quran, ada yang baca dia nggak kuat, gelisah, gundah gulana gitu ya. Lalu tidak mau dirinya sedikit pun membaca Al-Quran. Keinginan hamba Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Quran sesungguhnya itu hadir dari dalam dirinya sendiri. Allah hadirkan
Allah tetapkan dalam hatinya setiap manusia untuk mau membaca Al-Quran. Ada keinginan untuk mau membuka Al-Quran dan membacanya. Ada kerinduan ketika tidak lama atau sudah lama ya, artinya sudah lama tidak membuka Al-Quran, dia rindu untuk mau membuka dan membacanya. Bahkan kangen sama Al-Quran, ingin sekali hari-harinya waktunya dipakai untuk membaca Al-Quran. Karena Allah sudah tetapkan dalam setiap hati manusia. Lalu bagaimana dengan manusia yang tidak pernah ada rasa dalam dirinya untuk mau dekat dengan Al-Quran, mau baca Al-Quran? Maka sesungguhnya hatinya Allah jauhkan dari Al-Quran. Hadis yang populer ya, riwayat Ahmad dan Muslim. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini, yakni Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lainnya juga karena Al-Quran. Pak, Bu, maka kalau Allah yang menetapkan di setiap hati manusia, terasa saya pengen baca Al-Quran tiap hari, rindu. Tapi kalau itu hilang, berarti ada masalah. Bisa jadi Allah jauhkan kita dari Al-Quran, bukan karena kitanya nggak kepikiran, memang Allah jauhkan. Nah, kalau sudah begini, maka ada masalah dengan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nggak ada kerinduan buat baca Al-Quran? Kenapa kita nggak ada keinginan untuk membersamai Al-Quran dalam setiap waktu? Tapi keinginan kita yang terbesar adalah kepada selain Al-Quran. Apa itu, Bapak Ibu? Dunia. Jadi lagu zaman dulu tuh udah pas ya, Bapak Ibu ya. Tahun 2000. Apa tuh kasidahan Ibu-ibu yang tahu tuh? Ya, tahun 2000. Nah itu. Saya nggak tahu terusannya tuh. Berita dalam dunia, dunia dalam berita. Nah, coba. Dari dulu itu udah ada, belum terjadi itu belum. Sekarang terjadi. Ini luar biasa yang bikin lagunya nih, lagu kasidah. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat di atas muka bumi ini kerusakan. Karena apa? Karena pengabaian terhadap Al-Quranul Karim. Allah hinakan. Allah angkat derajat satu kaum kalau dia mengangkat Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Tapi Allah akan jatuhkan langsung karena pengabaiannya kepada Al-Quran. Yang dijatuhkan, Pak, bukan masalah ada yang baca Al-Quran kok tetap kena. Iya, karena yang baca Al-Quran tidak mau mengajak yang lainnya untuk baca Al-Quran. Karena yang rajin ibadah tidak mau mengajak yang lainnya untuk ibadah. Bahkan ketika diajak untuk mau belajar baca Al-Quran, belajar memperbaiki baca Al-Quran, belajar untuk memahami Al-Quran, diajak tetap nggak mau juga. Pak, Bu, halo. Kalau ibu-ibu mah tinggal ikut bapak, karena bapak sebagai imam, bapak sebagai pemimpin di rumah tangga, ada tanggung jawab besar di dalam setiap hati bapak-bapak sekalian untuk benar-benar menjadikan Al-Quran dekat bagi bapak dan bagi istri dan juga bagi keluarga. Kalau kita kena dengan hadis tadi, wa yad'u bi akharin, Allah hinakan. Kalau itu tertimpa dengan kita, sudah habis, Pak, Bu, habis. Menjaganya dengan apa? Perbanyak tilawah. Tadi mendengar nggak mau berarti ada masalah, maka dengarkan banyak Al-Quran. Membaca nggak mau berarti ada masalah, maka dekatkan untuk tetap mau membaca Al-Quran. Apa yang terjadi ketika orang yang memang senang sekali dalam membaca Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tetapkan baginya kemudahan dalam setiap hal apapun di dunia bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, yang ketiga adalah tidak mau mengimaninya.
Sudah tidak mau dengar, tidak mau baca, tidak mau mengimaninya. Tidak mau menjadikan Al-Quran pedoman buat kehidupan. Ada masalah, tinggal buka Al-Quran. Itu ada semua Bapak Ibu, dari A sampai Z. Masalah apapun, tentang apapun, ada semuanya di Al-Quran. Tinggal buka, selesai masalah. Tapi terkadang ketika ada masalah, apa yang dilakukan? Dia ambil handphone, buka salah satu aplikasi, ditulis, sebel deh, masa dicuekin. Gimana tetangga depan nggak asik banget. Itu ke siapa ngadunya? Ke siapa itu? Coba langsung ke Allah. Wudu, sholat 2 rakaat, doa, baca Al-Quran. Tapi ini yang mungkin jarang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Karena setiap ada masalah, solusinya adalah curhat. Sudah selesai. Ya, tinggal ketik. Udah ketik, dilihat berapa yang like ya. Sedikit lagi yang like. Wah, kayaknya nggak bagus nih. Coba. Ini ngeri. Jadi sudah berubah semua niat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada yang keempat, tidak mau mengkaji. Tadi disampaikan, tidak mau dikaji, nggak mau dipelajari Al-Quran. Bapak Ibu, mohon maaf, kita bulan Ramadan kan maunya ngejar untuk bisa khatam ya. Betul Bapak Ibu ya? Pak, Bu, betul ya? Tapi apakah pernah kita merasa kalau kita baca Al-Quran udah pas belum untuk bacaannya? Sudah baikkah bacaan kita? Sudah sesuaikah dengan ucapan atau bacanya Rasulullah SAW? Sudah sesuaikah dengan bacanya para sahabat? Sudah sesuaikah dengan bacanya para tabi'in dan lain sebagainya? Kalau kita hanya sekedar baca, selesai sudah. Tapi apakah yang kita baca ini akan menjadi athar, menjadi pengaruh buat kehidupan kita dunia dan akhirat? Kita nggak tahu. Itu akan dirasakan kepada pembacanya. Jadi yang baca Al-Quran merasa nikmat dengan bacaannya, berarti bacaannya baik. Tapi kalau dirasa belum nikmat, belum hadir kenikmatan dalam dirinya ketika membaca Al-Quran, maka bisa dipastikan bacaannya belum baik atau belum sempurna, karena tidak ada rasa nyaman dalam hati. Kalau sudah enak bacaan Pak, itu nyaman baca. Kenapa? Tenang hati. Tapi kalau wa idza kanu awazanuhum yusirun. Kira-kira tuh lagi sedih, lagi punya masalah, selesai gak tuh? Malah pusing. Aduh, ini teh 2 harokat apa gimana? Dengung apa enggak ya? Perasaan ini teh kol-kolah. Tadi kok enggak kol-kolah ya? Kalau itu kita rasakan, yuk Bapak Ibu belajar Al-Quran. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Karena Al-Quran kalamullah, Al-Quran perkataan Allah yang harus kita jaga kualitas hurufnya, kualitas tajwidnya, kualitas ayatnya, harus jelas artikulasinya. Karena kalau kita abaikan itu, sudah. Dan masuk ke dalam tadi itu pengabaian, yani mahjurah. Kita abai, diajak, yuk tahsin. Yang hadir banyak tuh Pak, ada 50 orang, nolnya ditendang, cuma 5. Kemana? Sibuk Pak, biasa tugas. Coba kita rubah. Acara Isra Mi'raj pasti penuh, acara Nuzulul Quran pasti penuh. Satu saat Nuzulul Quran ganti tahsin tilawah, saya yakin habis tarawih pulang semua. Ya, tahsin tilawah tadi salah-salahin. Pak, Bu, ini ayat Allah, Al-Quran, nggak boleh main-main. Ngeri harusnya kalau kita baca salah, ngeri harusnya kalau kita baca nggak pas, ngeri, khawatir, takut nanti di yaumil akhir Al-Quran jadi syafaat buat kita apa enggak. Kebaikan yang kita lakukan di dunia itu masih jauh Pak, Bu, masih jauh. Saya masih jauh, saya pribadi masih jauh. Kebaikan apa sih yang nanti bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Masih jauh Pak. Tapi kalau kita imbangi, kita kuatkan dengan Al-Quran,
insya Allah jadi syafaat. Syafaat Bapak Ibu, kita tuh nanti di akhirat kalau nggak ada syafaat nggak bisa masuk surga. Harus ada syafaat, kecuali kita memang orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Kelasnya sahabat itu beda lagi. Kita masih jauh Bapak Ibu sekalian, saya masih jauh. Tapi kita kuatkan dengan membaca Al-Quran, kita kuatkan dengan mengkaji, memahami Al-Quran. Kita juga berharap syafaatnya Rasulullah, betul. Tapi ada yang lebih kuat, Al-Quran. Kok bisa? Ya, keimanan yang kita pahami, rukun iman yang pertama, beriman kepada apa Bapak Ibu? Allah, al-imanu billah. Kedua, al-imanu kepada siapa? Rasulullah atau malaikat dulu? Malaikat. Setelah malaikat, Rasul dulu atau kitab dulu? Kitab dulu, baru Rasul, baru hari akhir, qada dan qadar. Pak, tahapannya hati-hati, jangan terbalik. Al-Quran lebih agung, Al-Quran lebih mulia, lebih banyak membaca Al-Quran, itu yang nanti menjadi syafaat di yaumil akhir. Urutannya udah urutan posisi yang sudah kita pahami semua, bukan di bawah. Jadi ini yang mesti dipahami bersama. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya suka sedih Pak, kita ada tahsin yang ngaji segitu aja gitu. Ini padahal jamaahnya banyak ini. Hari pertama sampai keluar kan Pak tarawih? Ya Pak? Sampai keluar. Cuma Bapak Ibu ikut hadir, duduk, dengerin, ikut praktek, selesai udah. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Tugasnya Bapak Ibu kalau hadir, ikut belajar Al-Quran, selesai tugasnya. Karena sudah hadir. Masalah belum bisa, itu lain lagi. Masalah berproses, pasti. Masalah masih sulit, tentunya kalau nggak diulang-ulang pasti sulit. Tapi kalau terus continue belajar dan belajar, insya Allah. Kan kitanya pengen nanti di akhiratnya Allah masuk surga bareng-bareng Pak. Pak Ketua ketemu sama Pak Wakil, Pak Wakil ketemu sama Sekretaris, Sekretaris ketemu bagian dakwah. Pak Anjar nyari, ini mana teman saya ya di akhirat. Aduh bapak-bapak pada kemana nih? Ternyata Pak Anjar di posisinya masih di luar gitu, belum di dalam. Pak Anjar sini dipanggil. Kenapa sini? Malaikat ini ikut tahsin pernah, tapi sekali doang. Ya udah masuk udah. Nanti yang manggil kita, yang bantu kita itu sahabat-sahabat kita di majelis Bapak Ibu. Sahabat kita di majelis ilmu itu yang akan ngebantu kita dipanggil. Tinggal dipanggil doang. Nanti dipertimbangkan, dilihat, oh begini dan begitu. Apalagi dengan Al-Quran, oh Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah tidak mau mentadabburi dan mengamalkan, karena ada yang lebih dia cintai selain Al-Quran. Apa? Gadget. Pak, Bu, baca Al-Quran pakai gadget apa pakai mushaf? Mushafnya mana mushaf ya? Kitab Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran pakai handphone atau pakai Al-Quran? Kitabnya Al-Quran ya. Kalau mau pakai handphone itu bukan tilawah. Ini mungkin pernah ada yang menyampaikan atau mungkin sudah tahu. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Quran, pahala dari membaca Al-Quran, pakai mushaf. Kalau pakai handphone kita cuma dapat kebaikan saja, cuma dapat kebaikan. Pahala keutamaan dari Al-Quran itu belum, karena harus pakai mushaf. Kalau ini hanya untuk menjaga murojaah, untuk ngulang bacaan, untuk menjaga bacaan, untuk mengisi kekosongan, pakai handphone. Tapi kalau sengaja kita mau menghatamkan setiap juz, bahkan khatam satu Al-Quran, jangan khatam pakai handphone, harus pakai mushaf, harus pakai Al-Quran. Jadi ini yang sebenarnya banyak terjadi. Kenapa? Ini kan simpel Bapak Ibu ya, tinggal di bawah selesai sudah, semua ada. Artinya ini
tidak bisa terjamin keutuhan atau keaslian ayat yang dimasukkan, karena sistemnya kan apa ini, aplikasi ya. Ya Maulana ya. Ya Maulana, Maulana, ini kan keasliannya kita nggak tahu asli atau tidak, karena ini kan aplikasi dan bisa dimasukin virus, bisa dirusak, bisa diacak-acak, bisa dirubah. Tapi Mushaful Majid yang sudah jelas tidak akan pernah bisa dirubah. Ini silahkan dibawa ke kamar mandi, ini silahkan diinjak-injak, ini ditaruh di pantat silahkan, dilempar silahkan. Ada Al-Qur'annya, jangan dilempar. Nggak bisa, ini aplikasi. Itu aplikasi berbeda dengan mushaf. Maka bentuk kemuliaan, memuliakan Al-Quran salah satunya dengan membaca kitabnya, bukan pakai selain kitab. Membaca yang ada suhuf atau mushaf, lembaran-lembaran. Kita katakan Mushaful Majid. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan niat baru buat kita semuanya, menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang membawa perubahan kepada kita. Yang dulu mungkin sulit sekali untuk mau berjamaah, akhirnya bisa berjamaah. Yang mungkin sebelum Ramadan sulit untuk tilawah, akhirnya bisa tilawah. Yang mungkin sebelum Ramadan sulit untuk bertemu dengan keluarganya, akhirnya bisa bertemu keluarganya untuk bukber, buka bersama. Tapi jangan lupa sholat maghribnya jangan sampai kelewat. Saya tadi ada iftar buka bersama di danau, Pak. Kebetulan saya di Dewan Dakwah Tangerang. Kita kantor lama itu diperbaharui lagi, insya Allah nanti di samping situ Cipondo itu ada bangunan warna hijau, itu menjadi sekretariat Dewan Dakwah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan dakwah kita akan pusatkan di sana, dan di belakangnya akan kita bangun insya Allah masjid. Itu pas pinggir jalan di tempat wisata situ Cipondo Sydney ala Tangerang. Wah, ya, Sydney Tangerang itu Pak. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita bisa saling kerjasama ya dalam hal dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk tetap istiqomah menjalani segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar kita semuanya bisa termasuk ke dalam ahlul jannah insyaallah. Demikian aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.